Halo pemirsa, selamat datang di tayangan mingguan The World According to James Clan Smith Windsor untuk minggu ini, untuk edisi Jumat 22 Desember 2023. Minggu ini The World According to James Clan Smith Windsor akan membahas satu topik yang mungkin seringkali dikisahkan menjadi membawa perpecahan dan juga membawa malapetaka bagi masyarakat awam di Indonesia. Tapi Anda tahu bahwa di dalam politik ya tidak ada yang kebetulan gitu. Atau yang pernah saya bahas di TikTok itu adalah nothing in politics happens by accident. Itu saya kutip dari mantan politisi Partai Konservatif Inggris dan juga mantan Menteri Kebudayaan Inggris yang sekarang jadi pembawa acara di stasiun TV Talk TV di Inggris, yaitu Nadine Dorries. Nah, dia ini loyalisnya mantan Perdana Menteri Boris Johnson ya. Nothing in politics happens by accident. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan di dalam politik ya. Jadi ketika kita semua satu Indonesia ini tahu bahwa Presiden Joko Widodo ternyata berbalik ya dari yang selama ini begitu teguh dan loyal bersama partai yang membesarkan beliau selama ini, yaitu PDI Perjuangan, dan ketua umumnya yang juga mantan presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, tiba-tiba berbalik ya, apa yang mungkin ditafsirkan sebagai sebuah betrayal atau sebagai sebuah pengkhianatan, atau kalau saya sering tafsirkannya sebagai manuver politik jahat dari Presiden Jokowi ya, yang kemudian berbalik ya menjadi berada di barisan, berada bersama dengan keluarga cendana, kemudian ada bersama keluarga Pak Harto. Dari yang selama ini kita kenal, Presiden Jokowi adalah anak ideologis dari Soekarno ya, dan tiba-tiba hanya karena marah disebut petugas partai dan istilahnya yang dinilai merendahkan harkat dan martabat beliau ya sebagai presiden ya gimana ya, itulah namanya politik gitu loh. Jadi dan ketika Presiden Jokowi lewat iparnya yang baru beliau nikahkan dengan adik perempuan beliau yang paling kecil ya, Ibu Idayati, yaitu tidak lain tidak bukan adalah mantan ketua MK dan hakim MK saat ini, Pak Anwar Usman, lewat putusan perkara Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 yang diajukan oleh ternyata anak dari aktivis Bonyamin Saiman, yang ternyata beliau menurut data dan informasi yang saya dapat dari majalah Tempo itu adalah sahabat lama dari Bapak Presiden Jokowi semasa di Solo dulu ya, demi meloloskan sang putra sulung ya, Mas Gibran Rakabuming, jadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, yang sebelumnya ada sejumlah nama-nama yang disodorkan oleh partai-partai pengusung Prabowo, mulai dari ada nama Agus Yudhoyono atau AHY, ada nama Erick Thohir, ada nama siapa tuh,
ada nama Erick Thohir, ada nama Zulkifli Hasan, dan banyak lagi yang lain. Tapi ternyata yang dipilih adalah Gibran. Mas Gibran Raka Buming tak lama setelah putusan MK nomor 23 atas perkara nomor 90 maksud saya tahun 2023 itu dikabulkan, yaitu tetap batas minimum usia capres calon wakil presiden itu adalah berusia minimum 40 tahun dengan tambahan atau sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, baik itu gubernur, bupati ataupun wali kota. Nah, ada gugatan ulang yang diluncurkan oleh salah seorang mahasiswa UNUSIA, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, yang menegaskan bahwa kepala daerah yang dimaksud haruslah minimum levelnya adalah gubernur, tetapi gugatan itu ditolak seluruhnya oleh ketua MK yang baru yang sekarang ini adalah Pak Soehartoyo. Nah, jadi gimana ya? Dan kemarin ketika Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK itu sebenarnya bisa untuk publik berharap agar putusan yang diluncurkan oleh Anwar Usman itu bisa dianulir atau dibatalkan gitu loh. Nah, akan tetapi kan karena putusannya bersifat inkrah gitu ya, bersifat final, mengikat dan nggak bisa diganggu gugat lagi, ya apa boleh buat. Jadi karena pertimbangannya juga tahapan pemilu sudah jalan ya, tahapan proses pemilu 2024 ini juga sudah berjalan. Kalaupun dirubah lagi, nanti malah timbul sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya. Makanya jadi ya sudahlah, kita terima saja gitu loh apa adanya kayak gini, meskipun jujur menyakitkan, tapi ya nggak mengapa gitu loh. Setidaknya ini menjadi sebuah pelajaran bahwa sekali lagi di dalam politik itu nggak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Baik. Yang ada hanyalah kepentingan di dalam politik itu. Jadi kalau saya berpikir ya sekali lagi, tidak ada yang kebetulan di dalam politik itu. Nothing in politics happens by accident. Contoh aja kayak saat sekarang ini, teman-teman, ya nggak semua lah, sebagian teman-teman pendukung Pak Ganjar Capres Cawapres nomor 3 Pak Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD bisa berangkulan gitu loh dengan pendukung Capres Cawapres nomor 1 Profesor Anies Baswedan dan Gus Muhaimin atau Kiai Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Sebentar, kita break dulu ya. Bentar. Jadi ya peristiwa ini ada hikmahnya buat kita teman-teman ya, bahwa di dalam politik itu nggak ada kawan dan nggak ada lawan yang asli. Nggak ada kawan, nggak ada teman dan lawan dan rival yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Ya masalah ini makanya saya bilang nggak ada yang kebetulan dalam politik. Nothing in politics happens by accident. Terus terang, itu yang mau saya bilang untuk minggu ini ya. Walaupun ini pernah saya bahas di TikTok, tapi untuk ini saya bahas dengan durasi yang lebih paten ya, dengan durasi yang lebih mantep gitu. Jadi apa ya, kalau saya bilang ya itulah politik gitu lah. Karena politik itu sifatnya cair
Politik itu bukan seperti matematika yang 1+1 sama dengan 2, 2+2 sama dengan 4. Tapi di dalam politik 1+1 bisa jadi 100, 2+2 bisa jadi bukan 4. Jadi gimana ya? Melihat pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin di Pilpres 2024 yang sebagian bisa berangkulan, bisa bersatu gitu ya, karena disatukan sebenarnya oleh kepentingan yang sama, yaitu mengalahkan Prabowo Gibran yang dibackingi oleh Presiden Jokowi dan Presiden SBY dan keluarga Presiden Soeharto yang kedapatan membegal lembaga yudikatif tertinggi negara, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena itulah makanya mereka bisa bersatu. Kalau ditanya Pilpres, pemilu presiden Indonesia 2024 ini akan berlangsung 1 atau 2 putaran, kalau dari pandangan liar saya, ditambah juga dengan data, ada salah satu ketua partai yang gagal memberikan jaket partainya kepada Mas Gibran, sudah lapor ke Presiden Jokowi bahwa kemungkinan ini pemilihan presiden 2024 ini akan berlangsung 2 putaran. Nah, putaran kedua nanti akan dilangsungkan pada bulan Juni 2024 habis Lebaran. Tapi semoga saja 1 putaran cukup ya. Yang penting bukan Prabowo Gibran yang keluar sebagai pemenang, tetapi entah Anies Muhaimin atau Ganjar Mahfud, moga-moga bisa menang 1 putaran saja cukup gitu. Karena ini semua hanya kepentingan yang bertemu. Kepentingannya kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud itu sebenarnya sama gitu loh, memberantas praktek-praktek oligarki yang ketahuan banget dijalankan pada masa kepresidenan Jokowi, dan terkesan beliau ini melanggengkan feudalisme atau feudalism, yaitu dengan membagi-bagi jabatan kepada orang yang dalam tanda kutip berjasa untuk beliau. Salah satunya ya beberapa figur-figur relawan pendukung beliau yang duduk sebagai komisaris di beberapa BUMN, bahkan ada yang menjadi kepala beberapa instansi negara gitu ya. Meskipun sebagian sudah ada di barisan Ganjar Mahfud ya, karena tahu bahwa memang Prabowo dan segala jejak buruknya itu gak layak untuk duduk sebagai presiden Republik Indonesia. Nah memang ya itu seperti itu jadiannya. Dan ingatlah, kelakuan pendukung mencerminkan siapa yang didukung, seperti yang pernah disampaikan Profesor Anies Baswedan beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sekali lagi teman-teman ya, kita nggak perlu baper, nggak perlu kita masyarakat awam ini membawa perkembangan politik yang baru yang menjelang Pilpres 2024 ini tuh sampai harus dibawa baper gitu loh. Karena kadang-kadang gara-gara politik hubungan pertemanan jadi renggang karena beda pilihan, beda dukungan. Saya ngalamin, saya merasakan. Gara-gara beda pilihan, beda dukungan di Pilpres 2024, hubungan pertemanan jadi renggang, bahkan hubungan persaudaraan jadi renggang, hubungan kekeluargaan jadi renggang. Yang tadinya kita bisa dapat closing habis jualan, tapi tahunya batal. Harusnya kita bisa
dapat mitra, dapat partner gitu ya untuk berbisnis atau berkegiatan batal. Kemudian yang harusnya nikah batal, yang harusnya tunangan batal, pacaran putus, yang nikah cerai. Ini udah banyak kejadiannya seperti itu. Udah banyak kejadiannya teman-teman. Sudah sangat banyak ini kejadian yang berlaku gitu. Udah banyak kejadiannya. Kenapa? Karena kita terlalu baper membawa politik menjadi kayak apa ya? Sampai merasuk ke ubun-ubun gitu loh. Akibatnya jadi saya nih kedapatan pro pada Jokowi ya kan. Jadi nggak berteman, beberapa teman yang ini dengan saya mundur gitu kan, nggak berteman lagi sama saya gitu kan, karena dia adalah pro lawannya Jokowi gitu kan. Nah saat ini saya pro Ganjar. Kedapatan begitu beberapa kawan yang tidak Ganjar ya kan mundur dari saya. Tapi kalau dengan yang pro Anies saya masih bisa dekat karena kebetulan mama saya dukungnya Anies. Tante saya, adiknya mama yang paling kecil itu juga dukung Anies karena pendidikan ya kan. Tapi di ranah medsos, di ranah lapangan pun saya juga dengan kawan-kawan pendukung Anies Muhaimin pun juga oke-oke aja. Karena memang kita dipertemukan karena kepentingan. Dipertemukan karena agenda yang sama, yaitu mengalahkan capres dan cawapres yang dibackingi oleh penguasa yang zalim gitu. Jadi inilah yang membuat kita tidak ada adu otot lah, adu mekanik gitu loh antara pendukung Jokowi dan antara pendukung Ganjar Mahfud dan Anies Muhaimin. Setidaknya sampai hari H pemilu 2024 nanti. Yaitu karena kita dipertemukan karena reason yang sama, karena kepentingan yang sama. Dan mudah-mudahan satu putaran cukup gitu untuk tahun ini. Tapi terus terang kayaknya antara gak memungkinkan atau mungkin peluangnya kecil untuk bisa satu putaran. Tapi ada kemungkinan besar bisa 2 putaran. Nanti juga seandainya di putaran 2 yang lolos, katakanlah mungkin Prabowo Gibran ya yang melenggang duluan ke putaran 2. Salah satu dari ini akan nyatu gitu loh. Entah pendukung Anies Muhaimin yang bersatu bersama pendukung Ganjar Mahfud, ataupun sebaliknya pendukung Ganjar Mahfud yang bersatu dengan Anies Muhaimin. Karena dua ini causesnya sama, kepentingannya sama, asal latar belakangnya sama. Di Ganjar Mahfud adalah mereka yang kecewa, mereka yang selama ini mendukung Presiden Jokowi yang kini menyandang status alumni pendukung Jokowi gitu ya, yang kecewa, yang sakit hati, yang sedih ya dengan manuver politik jahatnya Presiden Jokowi hanya gara-gara beliau marah disebut petugas partai oleh Ibu Mega dan juga gagal mempersatukan Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu ya. Dan hasratnya yang kepengen berkuasa terus ya, 3 periode, 4 periode, berperiode, gak udah gitu kan. Jadi kayak Soeharto gitu, dibuyarkan. Di satu sisi juga kubunya Anies dan mereka juga tidak suka dengan sosok Prabowo yang jejak hitamnya udah banyak tahu lah orang ya. Di satu sisi juga di kubunya Anies Muhaimin ini gak suka dua-duanya.
nggak suka Jokowi, nggak suka Prabowo, nggak suka Gibran. Itu semuanya sepaket gitu. Jadi dua ini bertemu dan kepentingannya sama, mengalahkan mereka gitu. Jadi saya pikir nggak perlulah dibawa baper-baper ya, politik itu harus dibawa baper ke ubun-ubun gitu ya, sampai impactnya tuh gede banget gitu ya. Dan seperti biasa, saatnya apology of the week. Saya kadang membayangkan dalam hati ya. Kadang saya membayangkan dalam hati kalau seandainya mungkin ucapan-ucapan, statements dan juga perkataan-perkataan saya yang menyinggung masalah-masalah yang begitu sensitif gitu ya, seperti politik dan agama, yang saya pikir ya itu benar, tapi ternyata itu bisa salah di mata orang lain. Karena memang di Indonesia ini orang-orang pada nggak mau bahas politik itu kan karena katanya sensitif ya. Padahal tiap hari, hampir tiap waktu hidup kita ini diatur oleh kebijakan politik, diatur oleh para lawmakers, diatur oleh para politisi lewat kebijakan-kebijakannya. Dan sebenarnya terkait dengan klarifikasi saya kemarin yang saya buat 1 jam lebih ya durasinya, hampir 63 menit saya buat itu, dimana ada satu teman sesama alumni pendukung Jokowi yang menuduh saya menghujat Kristen. Ini tapi tuduhannya nggak bisa dibuktikan ya, itu juga gimana ya? Ya terkadang ada orang yang berpikir bahwa agama dan Tuhan itu nggak perlu dibela, gitu loh, nggak perlu didiskusikan, ya cukup imani saja. Kalau bagi saya beragama itu, atau khususnya karena saya Muslim, karena saya Islam ya, berislam itu harus pakai akal. Al-Islamu ma'al aqlun atau ad-dinuhu ma'al aqlun gitu ya. Ya jadi wajar ketika saya turut dalam katakanlah diskusi antara Islam dan Kristen di TikTok belakangan ini. Dan saya satupun nggak mengeluarkan diksi-diksi yang menghujatnya nggak karu-karuan seperti kawan-kawan lain. Gitu. Tapi jujur kalau selama ini saya mungkin ada banyak yang tersungging, banyak yang tersinggung, banyak yang merasa nggak berkenan dengan pernyataan politik maupun pernyataan saya dalam hal membela dan menjaga akidah Islam saya. Saya jujur saya meminta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kepesertaan saya dalam diskusi Islam dan Kristen di TikTok itu semata-mata ya karena menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-7, dan juga kehadiran saya kemarin di acara yang menentang intoleransi itu, salah satunya RIP toleransi atau Rest in Peace toleransi 2 tahun lalu itu pun juga semata-mata karena saya menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Al-Quran dengan tegas memerintahkan toleransi antar umat beragama dalam hal muamalah. Yang penting jangan kebablasan toleransi itu sampai masuk ke ranah akidah. Tapi kalau ada yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya gitu. Jadi ya that's it ya for this week. Ya, that's my apology of the week ya teman-teman. Dan juga ini minggu, dan ini juga akhir dari The World According to James Cone Smith Windsor untuk minggu ini. Minggu depan akan ada The Year According to James Cone Smith Windsor, and I'll see you around next week. Ada apa minggu depan?